Halo Sobat Esen, salam pintar. Berjumpa lagi dengan Kak Rajab, tutor sosiologi @sen.id. Pada video kali ini, Kak Rajab akan membahas salah satu materi sosiologi, yaitu kearifan lokal. Apa yang dimaksud dengan kearifan lokal? Yuk kita belajar. Sobat Esen, dalam materi kearifan lokal ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama berkaitan dengan pengertian. Selain pengertian, ada juga latar belakang adanya kearifan lokal, kemudian ciri-ciri kearifan lokal. Nah, nanti ada beberapa ya ciri-ciri kearifan lokal dan juga fungsi-fungsi kearifan lokal. Kira-kira apa yang menjadi fungsi kearifan lokal tersebut di dalam masyarakat. Kemudian ada bentuk-bentuk kearifan lokal dan juga dimensi kearifan lokal. Oke, untuk yang pertama adalah pengertian. Apa sih yang dikatakan dengan kearifan lokal? Oke, jadi kearifan lokal adalah suatu budaya yang dimiliki oleh suatu komunitas atau masyarakat lokal tertentu. Dan diwariskan secara turun-temurun. Yang diwariskan secara turun-temurun. Yang berarti pewarisan suatu kebudayaan dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Namanya juga kearifan lokal, berarti suatu kebudayaan yang sifatnya lokalitas. Kenapa? Karena beda kebudayaan di suatu daerah ya. Suatu daerah pasti berbeda kebudayaan dengan daerah yang lainnya. Nah, makanya setiap kearifan lokal itu biasanya diwariskan secara turun-temurun. Oke, selanjutnya dapat kita lihat di sini, apa sih yang melatar belakangi munculnya suatu kearifan lokal? Nah, biasanya kearifan lokal ini, latar belakang, kearifan lokal ini lahir karena adanya keberagaman. Nah, terutama sekali adanya keberagaman suku. Nah, dari keberagaman suku ini, keberagaman etnis dapat melahirkan keberagaman adat istiadat. Nah, kita contohkan ya, misalkan suku Jawa pasti berbeda adat istiadatnya dengan suku Sunda. Suku Sunda pasti berbeda adat istiadatnya dengan suku Batak dan lain sebagainya. Nah, itu menandakan bahwa adanya keberagaman suku yang berbeda-beda sehingga melahirkan keberagaman adat istiadat, kepercayaan-kepercayaan, kebiasaan-kebiasaan, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya selain kearifan lokal ya, pengertiannya dan juga latar belakangnya, ada juga yang namanya ciri-ciri kearifan lokal. Nah, yang ditandai dengan kearifan lokal itu apa saja? Yang pertama yaitu tempatan atau lokalitas, yang artinya adalah beda tempat, beda budaya. Nah, seperti yang kakak jelaskan tadi ya, misalkan kebudayaan Aceh pasti berbeda dengan kebudayaan Jawa. Jadi beda tempat, beda budaya. Itu yang dimaksud dengan tempatan lokalitas. Kemudian yang kedua, bagaimana mempertahankan diri dari kebudayaan asing. Nah, jadi dengan adanya kearifan lokal itu dapat menangkal budaya-budaya yang datang dari luar. Nah, terutama sekali kebudayaan yang sifatnya negatif ya, yang dapat merusak
kebudayaan lokal. Jadi dengan adanya kebudayaan lokal, kita dapat melestarikan kebudayaan kita sendiri tanpa harus menerima kebudayaan dari luar. Nah, boleh saja menerima unsur kebudayaan dari luar, tetapi kebudayaan sendiri itu juga lebih penting ya, harus diutamakan. Jangan sampai kebudayaan yang sudah kita miliki itu akan hilang karena masuk kebudayaan dari luar. Jadi dengan adanya kebudayaan lokal itu dapat menghindari ya datangnya unsur-unsur dari luar. Kemudian turun-temurun. Nah, seperti yang telah kakak jelaskan tadi bahwa suatu budaya lokal, apalagi yang warisan dari leluhur, biasanya dilakukan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya, sehingga kebudayaan tersebut tidak akan hilang. Oke, kemudian tidak resmi. Nah, biasanya kearifan lokal ini tidak tertuang ke dalam aturan yang sifatnya formal, ya. Tidak tertuang tulisan di atas kertas putih, tidak. Tetapi di mana kearifan lokal ini biasanya dia sifatnya tidak resmi, yaitu kebiasaan-kebiasaan masyarakat, adat istiadat masyarakat yang sifatnya non formal, gitu ya. Tidak bersifat tertulis, tapi tidak tertulis. Kemudian mampu mengakomodasi dari budaya asing. Nah, walaupun adanya unsur-unsur dari luar, kita dapat mengakomodasi, atau bisa menggabungkan di antara kebudayaan, di antara dua kebudayaan, tetapi masih ada ciri-ciri dari unsur kebudayaan asli itu sendiri, ya. Intinya dapat menangkal ya unsur-unsur kebudayaan yang jelek, yang jahat ketika masuk ke dalam kebudayaan kita sendiri. Nah, jadi itu adalah beberapa ciri-ciri dari kearifan lokal ya, dari tempatan sampai mampu mengakomodasi dari budaya asing atau budaya luar. Nah, selanjutnya berkaitan dengan fungsi-fungsi kearifan lokal dan juga bentuk-bentuk kearifan lokal. Ini dibagi dua ya, ada tangible dan intangible. Nah, tangible itu suatu kebudayaan yang dapat kita sentuh, dapat kita lihat, dapat kita raba. Apa saja yang termasuk ke dalam budaya tangible, maupun intangible, yaitu suatu kebudayaan yang tidak dapat kita sentuh, tidak bisa kita raba, tetapi bisa kita rasakan. Nah, apa contohnya gitu ya. Kemudian dimensi kearifan lokal itu apa saja. Oke, untuk penjelasan lebih lengkapnya mengenai hal-hal pokok yang kakak jelaskan tadi, seperti bentuk-bentuk kearifan lokal, fungsi kearifan lokal, dimensi kearifan lokal, Sobat Esen dapat mengunjungi website adsen.id. Sobat Esen, demikianlah pembahasan mengenai kearifan lokal. Semoga Sobat Esen dapat memahaminya ya. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, Sobat Esen dapat mengunjungi website adsen.id. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam pintar. Sekian Sobat Adsen untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Adsen juga bisa mengunjungi adsen.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Adsen, salam pintar!